subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6. Saya berasal dari SDN Buniwangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Pada kegiatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas modul 1.1, tugas 1.1.A.8. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan dari refleksi 01, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, peran guru lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik. Saya seringkali merasa capek dan bahkan lelah untuk menjelaskan sebuah materi. Hal ini karena menandakan bahwa setiap dalam kegiatan pembelajaran saya terlalu dominan di kelas. Selanjutnya, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Ketika saya beres menjelaskan, saya sering bertanya kepada anak-anak saya, apakah ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan? Di sini mereka jarang sekali bertanya. Jadi saya sering bertanya, apakah anak-anak saya ini mengerti dengan penjelasan saya, atau mungkin bahkan mereka itu tidak paham sama sekali, untuk bingung apa yang harus ditanyakan. Ini terlihat dari kurang aktifnya dan juga kurang termotivasinya para peserta didik dalam belajar. Lalu seringkali dalam pembelajaran ini hanya untuk memenuhi KKM saja. Hal ini sering saya lupa bahwa pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi ada banyak hal menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kita lakukan. Selanjutnya, saya sering merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak tuntas dengan materi yang telah saya ajarkan kepada mereka. Lalu kurang memahami karakter peserta didik. Terkadang saya ingin anak didik saya ini diam mendengarkan penjelasan saya. Di sini saya kurang memahami bahwa karakter peserta didik itu berbeda-beda. Dengan keunikannya masing-masing, ada anak yang bisa belajar dengan audio, ada anak yang bisa belajar dengan visual, atau ada anak yang bisa belajar dengan audio dan juga visual, atau dengan pembelajaran media pembelajaran yang lainnya. Dalam hal ini saya kurang bisa memahami karakteristik peserta didik. Terakhir, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak paham adalah fokus utama dalam pembelajaran saya. Refleksi diri saya yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Ketika anak didik bertanya untuk menyelesaikan tugas, contohnya, apa harus membuat tabel atau harus mengerjakan dibuat ini atau itu, di sini saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyelesaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga mereka itu bisa
berkreasi dan juga berinovasi dengan pemikiran-pemikiran mereka masing-masing. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi, di awal pembelajaran saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka tertarik dengan materi ini. Dengan begitu, peserta didik menjadi lebih aktif dan juga lebih bersemangat untuk kegiatan belajar. Ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar. Kenapa harus diberikan reward? Dengan memberikan reward, anak-anak akan merasa senang mendapatkan pujian dan anak-anak yang lain merasa termotivasi. Walaupun hanya dengan kata-kata yang sederhana seperti bagus, silakan untuk pertahankan ya. Kata-kata sederhana seperti itu membuat motivasi anak didik kita meningkat. Selanjutnya, pembelajaran yang kreatif dan inovatif salah satunya dengan game edukasi. Hal ini saya lakukan dalam beberapa kesempatan. Ketika di awal kita katakan hari ini anak-anak kita akan bermain game ya, anak-anak menjadi bahagia, semangat, dan mereka bertanya, game apa ya Pak? Nah, dengan kita memberikan game edukatif seperti kuisis dan yang lainnya, anak-anak menjadi antusias untuk mengikuti pembelajaran kita pada saat itu. Pertanyaan yang ketiga, refleksi diri, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Penerapan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Seperti kita selalu memberikan umpan balik ya, feedback kepada setiap materi yang setelah kita ajarkan. Jadi anak itu setelah pembelajaran kita berdiskusi dengan mereka. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini sangat penting sekali untuk peserta didik kita saat ini. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak sekali anak didik yang sudah hilang nilai dan rasa budayanya. Nah, di sini kita bisa menerapkan materi kita terhadap kehidupan sehari-hari mereka, ataupun dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Lalu yang selanjutnya, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan sistem pembelajaran dengan profil Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui, profil Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, ada mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Dalam hal ini, saya mencoba dalam proses pembelajaran saya agar mencerminkan konsep merdeka belajar ini. Jadi, anak-anak merasa merdeka, tidak ada paksaan dan juga tidak ada lagi monoton di kelas. Kita membebaskan mereka sehingga muncul ide-ide kreatif dan inovatif dari para peserta didik kita. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Nah, di sekolah kami di SDN Buniwangi ada kebiasaan moral etika yang dilakukan oleh setiap guru agar siswa itu bisa memperbaiki dirinya masing-masing untuk lebih baik lagi. Terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat setiap anak itu pada dasarnya adalah bermain. Ini kita terapkan sebagaimana caranya kita membuat dan bagaimana caranya suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Dengan cara setiap pembelajaran ini kita sisipkan dengan permainan. Nah, permainan itu
lebih baik lagi kalau kita sesuaikan dengan kearifan lokal budaya kita, sehingga anak akan selalu mengingat dan juga melekat dalam pemikiran anak-anak kita. Kesimpulannya, ada banyak hal yang harus kita contoh dan kita kerjakan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak kita terlahir tidak sebagai kertas putih yang guru bisa merubah menjadi apapun, tapi pada dasarnya mereka terlahir memiliki garis yang samar-samar. Gurulah yang menuntun garis samar-samar tersebut supaya lebih jelas sesuai dengan kodrat dan karakteristiknya masing-masing. Selain itu, pendidikan juga bukan hanya ilmu saja, tapi kita memberikan suri tauladan, menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila, berbudi pekerti yang baik, seperti yang Ki Hajar katakan bahwa pendidikan itu memuliakan anak. Demikianlah pemaparan materi saya, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih yang telah menonton sampai dengan akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.